Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Insya Allah semuanya baik ya. Alhamdulillah. Kita harus selalu jaga kesehatan ya anak-anak hebat. Nah, bertemu lagi dengan Ustia. Jika sudah bertemu dengan Ustia, berarti kita akan belajar tematik PPKN dan Bahasa Indonesia. Baiklah, Soli-Solihah, sebelum belajar tematik, silahkan dipersiapkan yang pertama alat tulisnya, buku tulisnya, dan buku tema 6 karena kita hari ini akan belajar tema 6. Oke, jika sudah semuanya disediakan, mari kita baca basmalah bersama-sama ya, supaya belajar kita hari ini diperlancar oleh Allah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita simak penjelasan dari Ustia. Baiklah, Soli-Solihah. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan PPKN. Ya, bahasa Indonesia kita akan belajar tentang ungkapan perintah dan kalimat pemberitahuan. Ayo, siapa yang sudah tahu di antara dua kalimat itu? Kita bahas ya. Yang pertama adalah ungkapan perintah atau kalimat perintah. Apa ya kalimat perintah itu? Ya, kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna atau arti meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi jika kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, itu adalah kalimat perintah atau ungkapan perintah. Nah, misalnya Ustia punya contoh ungkapan perintah. Kita simak bersama ya. Nah, yang pertama, kira-kira itu ungkapan perintah atau bukan ya? Bu guru sedang mengajar di kelas. Coba, kalimat perintah bukan ya, Soli-Solihah? Nah, ternyata bukan kalimat perintah. Yang kedua, buanglah sampah di tempat sampah. Coba, kira-kira itu kalimat perintah bukan ya? Ternyata kalimat perintah. Dan yang ketiga, bukan kalimat perintah, yang berbunyi adalah anak-anak bermain di halaman sekolah. Dan yang keempat, letakkan sepatu di rak sepatu. Nah, ini termasuk kalimat perintah. Oke, Soli-Solihah, sekarang kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan, apa yaitu kalimat pemberitahuan? Ya, kalimat pemberitahuan adalah ungkapan untuk memberitahu, isinya memberitahu sesuatu. Misalnya, Siti menyapu lingkungan rumah setiap hari. Ustia ulangi ya. Siti menyapu lingkungan rumah setiap hari. Lani memberitahu bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Nah, itu adalah kalimat pemberitahuan. Atau jika kalian memberitahu teman kalian nih, nah itu namanya adalah kalimat pemberitahuan. Nah, kalimat pemberitahuan itu seperti apa ya? Coba Ustia punya cerita nih. Nah, cerita itu bisa kalian simak di buku tematik tema 6 halaman 136. Ustia bacakan ya. Bergerak membuat tubuh sehat. Anak-anak harus banyak bergerak. Anak-anak bergerak dengan banyak cara. Anak-anak dapat bergerak di mana saja. Menyapu halaman membuat tubuh bergerak. Memungut sampah membuat tubuh bergerak. Menanam pohon membuat tubuh bergerak. Bergeraklah agar tubuhmu sehat. Nah, itu adalah cerita tentang
ayo bergerak. Nah, di dalam cerita itu ada kalimat pemberitahuannya. Coba, kira-kira apa saja ya? Nah, yang pertama apa? Iya, bergerak membuat tubuh sehat. Nah, itu kalimat pemberitahuannya pertama. Yang kedua, menyapu halaman membuat tubuh bergerak. Nah, itu juga adalah kalimat pemberitahuan. Yang ketiga, kira-kira apa ya, Suri Solihah? Iya, memungut sampah membuat tubuh bergerak. Nah, itu 3 kalimat pemberitahuan di cerita Ayo Bergerak. Kira-kira masih ada nggak ya? Coba deh kita lihat. Menanam pohon membuat tubuh bergerak. Nah, ini juga kalimat pemberitahuan. Coba dari 4 kalimat itu, kira-kira masih ada lagi nggak ya, Suri Solihah? Nanti coba kalian lihat ya, dan kalian cari ada enggak ya kalimat pemberitahuan di cerita Ayo Bergerak. Ustia lanjutkan, Suri Solihah. Ya, jika nanti ada pertanyaan boleh disampaikan ke ustadzah masing-masing ya. Nah, yang kedua, kita akan belajar PPKN. PPKN sila ketiga Pancasila dan aturan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, pasti kalian masih ingat dong sila ketiga Pancasila itu apa saja? Bunyinya apa? Masih ingat nggak nih? Insya Allah masih ingat ya. Coba Ustia tanya nih, lambang sila ketiga itu apa? Iya, lambangnya adalah pohon beringin. Lalu bunyinya apa? Bunyi sila ketiga Pancasila. Nah, Persatuan Indonesia. Betul sekali. Mari mengingat Pancasila. Oke, nah Ustia punya gambar burung Garuda. Nah, di tengah-tengah burung Garuda, di perut burung Garuda ini ada simbol-simbol Pancasila. Nah, kita lihat ya. Yang pertama adalah bintang emas. Nah, bintang emas itu simbol sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nah, rantai. Rantai itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu adalah sila kedua. Nah, yang ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin adalah simbol ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kepala benteng. Nah, kepala benteng itu adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah padi dan kapas. Padi dan kapas itu simbol sila kelima Pancasila yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu ya, Suri Solihah, sudah ingat sekarang tentang Pancasila? Nah, apa saja ya aturan menjaga kebersihan lingkungan itu? Nah, yang pertama adalah bekerja sama membersihkan lingkungan sekitar. Nah, yang kedua adalah membersihkan saluran pembuangan air atau sungai dari sampah. Nah, ini harus kita bersihkan ya, sangat berbahaya jika tidak dibersihkan. Nanti akan menjadi bencana alam yang bernama banjir. Yang ketiga adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, semua orang ya wajib membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu cara atau aturan menjaga kebersihan lingkungan. Ustia punya cerita lagi nih. Nah, kalian bisa simak atau bisa buka di buku tema 6 halaman 148. Ustia bacakan ya.
Udin dan teman-temannya bekerja sama. Mereka merapikan sekolah, merapikan kelas dan perpustakaan, merapikan kantin dan toilet, merapikan halaman dan lingkungan sekolah. Semua bekerja sama dengan gembira. Nah, Udin dan teman-temannya semua ini bekerja sama dengan sangat gembira. Nah, ini adalah contoh aturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah ya, solih-solihah. Oke, solih-solihah, alhamdulillah. Hari ini kita belajar banyak sekali ya. Nah, tentang apa aja coba? Yang pertama, ungkapan perintah. Yang kedua, ungkapan atau kalimat pemberitahuan. Terus kalau PPKN kita belajar apa? Ayo, diingat-ingat. Iya, benar. Sila ketiga Pancasila. Nah, pasti kalian masih ingat ya bunyi sila ketiga Pancasila. Dan lambangnya. Lambangnya apa coba? Tadi. Iya, pohon beringin. Terus habis sila ketiga Pancasila apa? Aturan menjaga lingkungan. Nah, solih-solihah itu tadi belajar kita hari ini. Semoga solih-solihah bisa memahaminya ya. Baiklah solih-solihah, cukup sekian dari Ustia. Kurang lebihnya Ustia mohon maaf ya. Dan tidak lupa Ustia berpesan, jangan lupa sholat 5 waktunya. Selalu jaga kesehatan ya, dan menggunakan masker dimanapun. Dan jangan lupa untuk murojaah hafalannya ya solih-solihah. Dan untuk tugasnya nanti insya Allah akan dikirim di grup kelas masing-masing ya. Semangat selalu solih-solihah dalam belajar. Semoga Allah selalu mempermudah solih-solihah untuk belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.